Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah materi kepramukaan tentang pendidikan kepramukaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Rinaldi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Jawabi Bandung. Untuk pendidikan kepramukaan, yang pertama adalah kepramukaan atau suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa, yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan, sekolah, dan di lingkungan keluarga dengan menggunakan prinsip dasar kepramukaan dan metode-metode kepramukaan. Kegiatannya pun terencana, dipersiapkan, dan dilaksanakan serta dapat dinilai dari segi pendidikan dan kejiwaannya. Pendidikan kepramukaan itu sudah ditetapkan oleh Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 yang berbunyi yang pertama, penyelenggara pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia ditugaskan kepada perkumpulan gerakan pramuka. Yang kedua, di seluruh wilayah Republik Indonesia, perkumpulan gerakan pramuka adalah salah satunya badan yang diperbolehkan menyelenggara pendidikan kepanduan. Dan tentunya pendidikan pramuka itu sudah legal dan sudah disahkan oleh pemerintah sejak tahun 1961. Yang selanjutnya adalah 4 sendi tumpuan pendidikan. Yang pertama adalah learning to know, belajar mengetahui agar dapat memanfaatkan peluang dua pendidikan sepanjang hidup. Nah, jadi di pramuka itu kita harus belajar mengetahui segala hal yang bermanfaat untuk menjadikan peluang pendidikan sepanjang hidup. Yang kedua adalah learning to do, belajar berbuat antara pribadi dengan kelompok, atau harus belajar untuk berani melakukan hubungan dengan pribadi dan berkomunikasi dengan kelompok. Yang ketiga adalah learning together, yang berarti belajar hidup bermasyarakat, saling menghormati, nilai kemajemukan dan keadilan. Tentunya ini sesuai dengan landasan Pancasila nomor yang keempat, yaitu belajar bermusyawarah dan bersosialisasi dengan masyarakat, dan saling menghormati nilai-nilai kemajemukan dan keadilan. Yang selanjutnya adalah learning to be, belajar menjadi seseorang agar bisa dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab, yaitu belajar percaya diri sendiri dan tidak terpaku terhadap orang lain. Jadi menjadi diri sendiri itu lebih baik dibandingkan kita mengcopy paste gaya hidup orang lain. Dan di pendidikan kepramukaan kita belajar tentang bagaimana cara menemukan jati diri kita. Tujuan dari pendidikan kepramukaan yaitu pengembangan potensi anak muda sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang mandiri, siap membantu sesama, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Anggota muda-mudi putri Indonesia berusia 7-25 tahun yang digolongkan siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Pembina bukan guru atau dosen, lebih bertindak sebagai kakak yang lebih dewasa dan membantu mengembangkan diri dan dengan menerapkan metode kepramukaan. Jadi di pramuka itu tidak ada yang namanya guru atau dosen, tetapi dia lebih ke kakak atau lebih ke pengayom lah kan disebutnya. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang regresif tertuang dalam metode kepramukaan yang merupakan titik kuat kekhasan gerakan pramuka. Dan yang terakhir adalah tertuang dalam program kegiatan peserta didik yang mengandung kaidah pendidikan, menyenangkan, menarik, sehat, teratur, dan berguna, serta di alam terbuka. Karena identiknya pramuka itu di alam terbuka, maka kaidah pendidikannya pun harus mengandung hal-hal yang menyenangkan, menarik, serta membuat badan menjadi sehat, serta teratur dan berguna untuk kedepannya, seperti tali sampul atau tali temali, terus ke baris berbaris, karena itu kan berguna untuk kedepannya, seperti itu contohnya. Yang terakhir adalah yang selanjutnya, sistem pendidikan bagi peserta didik melalui penyelesaian. Di dalam sistem pendidikan bagi peserta didik melalui penyelesaian terdapat 3 tahap atau 3 syarat ya. Pertama, syarat kecakapan umum atau disebut SKU. Ada juga yang syarat kecakapan khusus, dan yang terakhir adalah syarat pramuka Garuda. Dengan menyelesaikan syarat-syarat kecakapan tersebut, diharapkan peserta didik dapat secara tidak langsung dibawa bergerak menuju ke tujuan gerakan pramuka. Nah, strata usia pendidikan.
atau strata usia peserta didik. Nah, di pramuka itu terbagi menjadi 4 untuk usia 7 sampai 25 tahun. Yang pertama adalah siaga yang dan usianya itu 7 sampai 10 tahun dan ada 3 tingkatan, ada mula, bantu dan tata. Biasanya pramuka siaga terdapat di jenjang sekolah SD atau SD sampai kelas 5 atau kelas 4. Dan selanjutnya adalah penggalang yang dari usia 11 sampai 15 tahun. Dan di penggalang juga ada 3 tingkatan yaitu ramu, rakit, dan terap. Biasanya dalam satuan pendidikan itu biasa kelas 6 SD sampai kelas 3 SMP untuk pramuka penggalang. Dan yang ketiga adalah pramuka penegak yang berusia 16 sampai 20 tahun yang biasanya ada di tingkatan SMA, satuan pendidikan SMA atau sekolah menengah atas yang terdapat 2 tingkatan, diantaranya ada tingkatan bantara dan laksana. Dan yang terakhir adalah pandega pada usia 21 sampai 25 tahun. Dan biasanya ada satu tingkatan lagi yang bisa diselesaikan oleh pandega yaitu menuju ke pramuka Garuda. Pendidikan bagi orang dewasa dalam pramuka ditunjukkan kepada seseorang yang dengan sukarelawan aktif menjalankan kewajiban sebagai berikut: membantu membina pramuka atau pembina pramuka, andalan dan staf kuartir, majelis pembimbing gerakan pramuka, pelatih pembina pramuka. Untuk mengikuti pendidikan dengan bentuk kursus-kursus kepramukaan yang diatur sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Dan ini adalah pendidikan orang dewasa untuk memenuhi atau bisa dapat penghargaan-penghargaan seperti lencana pasca warsana 1, lencana melati yang kayak gitu, yang seperti itu. Maka seorang pembina harus mengikuti pendidikan orang dewasa atau yang disebut dengan kursus orientasi atau KO, kursus mahir dasar atau KMD. Yang ketiga ada kursus mahir lanjutan atau KML, kursus pelatihan dasar atau KPD, kursus pelatihan lanjutan atau KPL. Untuk pendidikan kepramukaan dicukupkan sekian. Kurang dan salahnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.